Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali di YouTube channelnya Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bu Guru senantiasa mendoakan agar anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, mari selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang yang pertama, nilai dalam sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin yang mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keenam, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai persatuan dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sikap berikut ini. 1. Menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Menerapkan sikap hidup bergotong royong. Sikap gotong royong dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan saling membantu antar warga masyarakat. 3. Membiasakan sikap cinta tanah air. Sikap ini dapat diwujudkan dengan tindakan mempelajari budaya daerah dan menggunakan produksi dalam negeri. 4. Mengembangkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Rasa patriotisme ini dapat diwujudkan dengan cara mengharumkan nama negara melalui kompetensi kejuaraan tingkat internasional seperti Olimpiade. Sedangkan sikap nasionalisme dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan mencintai produksi dalam negeri. Nah, anak-anak, kamu telah mempelajari nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Kamu juga telah mempelajari sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai persatuan. Sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai dalam sila ketiga sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, tuliskan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai dalam sila ketiga yang telah kamu lakukan. Tulislah di buku tugasmu, kemudian kumpulkan kepada gurumu sebagai bahan penilaian. Anak-anak, dalam pembelajaran 4 ini, kita juga akan belajar tentang menyusun simpulan berdasarkan isi bacaan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. 1. Bacalah teks secara keseluruhan. Kemudian, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Dan hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Mari kita kerjakan soal berikut ini dengan baik. 1. Bacalah teks laporan hasil pengamatan berikut ini. 2. Tentukan kalimat utama dan kalimat jelas tiap paragraf pada teks tersebut. 3. Temukan gagasan pokok tiap paragraf pada teks tersebut.
Dan yang keempat, buatlah simpulan isi bacaan berdasarkan gagasan pokok yang telah kamu temukan. Adapun teks laporan pengamatannya adalah tentang tanaman gandum. Masyarakat terbiasa mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nasi mampu memenuhi kebutuhan karbohidrat dalam tubuh. Namun, sumber karbohidrat yang diperlukan tubuh tidak hanya berasal dari nasi. Masyarakat pun dapat mengkonsumsi gandum sebagai pengganti nasi. Gandum memiliki biji yang keras. Biji gandum berbentuk oval dengan panjang 6-8 dan diameter 2-3 mm. Biji gandum terdiri atas 3 bagian, yaitu kulit, endosperma, dan lembaga. Gandum ada yang memiliki kulit berwarna merah dan putih. Gandum yang ditanam di daerah beriklim kering umumnya berjenis hardwood. Jenis ini cocok sebagai bahan membuat roti. Sebaliknya, tanaman gandum yang di daerah beriklim basah berjenis softwood. Jenis ini cocok digunakan untuk bahan pembuat biskuit atau kue. Selain gandum hardwood dan softwood, ada gandum durungwood. Gandum jenis ini termasuk gandum khusus. Gandum durungwood memiliki ciri yaitu bagian dalam endosperma berwarna kuning, seperti warna gandum umumnya. Gandum durungwood digunakan untuk membuat produk-produk pasta seperti makaroni, spaghetti, dan produk pasta lainnya. Setelah membaca teks laporan pengamatan tersebut, maka kita akan bisa mencari kalimat utama, kalimat penjelas, dan gagasan pokok pada tiap paragraf. Nah, kali ini Bu Guru akan memberikan contoh bagaimana cara mencari kalimat utama, kalimat penjelas, dan gagasan pokok pada paragraf yang pertama. Pada paragraf pertama berbunyi, masyarakat terbiasa mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nasi mampu memenuhi kebutuhan karbohidrat dalam tubuh. Namun, sumber karbohidrat yang diperlukan tubuh tidak hanya berasal dari nasi. Masyarakat pun dapat mengkonsumsi gandum sebagai pengganti nasi. Nah, pada paragraf pertama ini, kalimat utamanya adalah terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu masyarakat terbiasa mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Karena kita sudah mengetahui kalimat utamanya, maka kalimat yang lain adalah merupakan kalimat penjelas. Nah, sekarang kita akan memasukkan jawaban kita ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah kita mengisi kalimat utama dan kalimat penjelas, kemudian kita akan mencari gagasan pokok. Gagasan pokok dapat kita peroleh melalui kalimat yang utama. Kalimat utamanya tadi adalah masyarakat pun dapat mengkonsumsi gandum sebagai pengganti nasi. Yang artinya gagasan pokok di sini adalah gandum sebagai pengganti nasi. Nah, bagaimana pelajaran kita kali ini? Cukup mudah bukan? Demikianlah pelajaran kita pada kali ini ya. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.